Pasien bisa datang untuk melakukan perbaikan pada bibir vagina itu biasanya pasien yang memang mengeluh karena mengalami iritasi atau nyeri pada bibir vagina karena terlalu sering mengalami gesekan pada saat menggunakan underwear. Beberapa pasien juga ada yang mengalami concern estetik, dia merasa tidak indah pada bagian bibir vaginanya sehingga ingin melakukan perbaikan tersebut atau mengecilkan ukurannya. Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter. Halo Sobat KIH, kembali lagi di podcast Kata Dokter. Hari ini saya, Adele, Beauty Consultant Kasih Ibu Hospital, akan membahas tentang bedah plastik, tentang Virgin Makeover dengan dokter bedah plastik. Halo sahabat KIH, perkenalkan nama saya Dr. Nurmalia Fitrianingrum, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang saat ini sedang berpraktek di Kasih Ibu Kedonganan. Hari ini kan kita bahas tentang Virgin Makeover nih. Virgin Makeover itu secara umumnya tuh apa sih, Dok? Baik, secara umum yang kita ketahui tentang Virgin Makeover adalah memperbaiki struktur dari area kewanitaan seorang wanita ya. Nah, secara medis kita membagi menjadi 3 secara general, yaitu ada namanya vaginoplasti, ada namanya hymenoplasti, dan labioplasti. Itu bisa menjadi satu kesatuan dalam satu tindakan dalam estetik. Oke, menarik nih dok ya. Tadi kan dijelaskan ada 3. Jadi ada vaginoplasti, labiaplasti, dan hymenoplasti. Biasanya tuh wanita-wanita tuh yang sering dibutuhkannya tuh apa sih dok dari 3 operasi itu gitu? Jadi kebutuhan pasien itu datang ke spesialis bedah plastik itu dengan kebutuhan yang berbeda tentunya. Namun paling umum yang sering diinginkan oleh seorang wanita adalah ingin memperbaiki struktur dari labia, dari kulit bibir tersebut. Lalu yang kedua adalah selaput darah. Berarti untuk memperbaiki tekstur bibir vagina tuh juga bisa ya dok ya? Jadi bibir vagina itu yang kita ketahui ada 2 pada seorang wanita, di mana di bibir vagina itu terdapat 2 jenis, yaitu di bagian luar maupun bagian dalam. Nah, problem yang sering terjadi adalah bibir vagina yang dia lebih besar atau lebih menggelambir ukuran serta bentuknya itu dari bibir vagina luar, sehingga tampak tidak baik ya dari secara estetik dan secara fungsional pun tidak baik juga. Ternyata banyak kasus seorang perempuan dengan mengalami problem tersebut, dia sering mengalami iritasi pada bibir vagina tersebut. Nah, pada perempuan ini juga biasanya beberapa banyak faktor yang mempengaruhi kenapa terjadinya faktor itu, yaitu pertama biasanya genetik, yang kedua adalah proses kehamilan dan persalinan, yang ketiga karena proses kelebihan berat badan umumnya. Nah, itu 3 hal itu ya paling sering menyebabkan terjadinya bibir vagina dalam lebih besar dibandingkan vagina luar. Buat bibir vagina deh, itu tuh untuk teknik operasinya tuh juga berapa lama, terus umur berapa gitu yang bener-bener bisa kita lakukan mau operasi itu gitu. Pasien bisa datang ke dokter spesialis bedah plastik untuk melakukan perbaikan pada bibir vagina itu biasanya minimal di atas 18 tahun. Nah, kenapa? Karena biasanya kita tidak pernah melakukan itu pada anak-anak ya, karena kan di bawah 18 itu termasuk masih pediatri atau anak-anak. Kedua, pasien yang memang mengeluh karena mengalami iritasi atau nyeri pada bibir vagina karena terlalu sering mengalami gesekan pada saat menggunakan underwear atau celana dalam. Nah, kemudian beberapa pasien juga ada yang mengalami concern estetik, dia merasa tidak indah pada bagian bibir vaginanya sehingga ingin melakukan perbaikan tersebut atau mengecilkan ukurannya. Untuk proses operasinya sendiri paling cepat sekitar 45 hingga 1 jam. Dengan umumnya kita menggunakan lokal anestesi atau jika beberapa pasien memang ada yang concern takut sekali ya, mungkin dengan lokal anestesi bisa menggunakan general anestesia juga. Kalau dia persalinan, terus juga dia normal untuk anak kedua, ketiga, dia mau operasi untuk kembali lagi lebih estetik lagi vaginanya, mungkin itu aman atau enggak? Nah, wanita yang pasca melahirkan ingin melakukan labiaplasti itu sangat bisa ya. Misalnya memang sudah punya problem tersebut ya, seperti saya jelaskan bahwa dia mengalami iritasi, dia mengalami problem estetik karena kekenduran dari kulit tersebut, dia bisa sekali untuk datang ke dokter spesialis untuk melakukan operasi gitu. Bahkan kita bisa saat misalnya pasien ini datang bersamaan dengan tindakan SC, kalau dia SC atau misalnya dia persalinan normal, itu bisa, cuman mungkin karena kan masih inflamasi ya, jadi sebaiknya sih saya sarankan tunggu waktu dulu, tapi terkadang ada yang bisa bersamaan seperti itu.
Oke sahabat KIH, berikut tadi sudah disampaikan Dokter Lia terkait labiaplasti, itu tentang dinding vagina yang kita buat secara estetik. Ini aku mau bahas tentang himenoplasti nih dok. Boleh dok secara detail tuh secara umum, itu teknik operasinya tuh kayak gimana sih? Terus juga apa yang dioperasi gitu loh. Ya. Jadi dari kata himen itu adalah selaput darah. Kita semua wanita memiliki himen. Nah, tapi setiap wanita juga memiliki jenis himen yang berbeda. Jadi teknik operasi pada himenoplasti sendiri dia melekatkan atau mendekatkan jaringan-jaringan yang robek tersebut sehingga membentuk suatu selaput darah lagi. Gitu. Misalnya tergantung robekannya. Misalnya robekannya dia bentuknya segitiga, kita dekatkan sehingga dia akan membentuk suatu selaput dan terdapat lubang. Lubang itu bukan lubang selaputnya ya, tapi dia lubang ke arah vaginanya gitu. Jadi selaputnya itu di atasnya sebenarnya. Oke dok, artinya untuk operasi himenoplasti ini kita udah jadi kayak kembali virgin lagi ya dok ya. Wah menarik banget sih ini sahabat KIH. Lalu untuk durasi operasinya, terus juga post control pada saat pasien setelah operasi himeno tuh berapa lama dok baiknya gitu? Karena kan pasti ada pantangan-pantangan pasiennya lah gitu, supaya nanti sahabat KIH nih bagi yang mau virgin kembali untuk merapikan dinding vaginanya dan kembali virgin lagi atau himenoplasti tadi tuh biar tahu gitu loh dok, nanti setelah operasi tuh kira-kira apa yang harus kita lakukan dan berapa lama proses operasinya gitu. Tentang durasi himenoplasti sendiri lumayan cepat, sekitar 45 hingga 1 jam dengan menggunakan lokal anestesia. Nah, untuk tindakan himenoplasti sendiri downtime-nya juga lumayan cepat, biasanya kurang dari seminggu sih udah bisa aktivitas normal ya. Tapi untuk masa penyembuhan luka rata-rata sekitar 2 hingga sampai 6 minggu. Nah, itu maksudnya digunakan aktivitas apapun ya bisa digunakan aktivitas, paling enggak jangan melakukan aktivitas yang berat ya hingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lagi terhadap himennya. Jadi hati-hati dulu selama proses penyembuhan gitu. Mungkin seperti aktivitas yang yoga atau aktivitas cycling atau sepeda atau cycling, lalu aktivitas yang olahraga yang ekstrim itu sebaiknya dihindari dulu sih biar tidak terjadi trauma lagi kepada himennya. Lalu dok, ini segmen terakhir ya, yang mau saya tanyakan adalah ketika selesai proses operasi baik himenoplasti maupun labiaplasti sudah bagus lah ya, virgin kita baik di luar maupun di dalam, itu kita boleh kembali melakukan aktivitas seksual lagi tuh berapa lama dari selesai proses operasi tersebut? Dan apakah aman dok kalau misalnya kita sebagai wanita operasi itu tuh ada kaitannya tuh aman gak sih dengan misalnya kita pakai kontrasepsi, terus juga kita ada menstruasi, itu aman gak buat hormon kita gitu? Berapa lama sih setelah kita melakukan himenoplasti dapat berhubungan dengan pasangan kita? Ya, di sini saya sarankan sebaiknya lebih dari 6 minggu atau setelah proses penyembuhan selesai, sudah tidak ada tanda inflamasi seperti bengkak atau seperti tanda infeksi sudah tidak ada, ya bisa melakukan hubungan tersebut dengan pasangan ya. Setelah itu, apakah ada hubungannya dengan menstruasi atau penggunaan KB kontrasepsi? Sebetulnya tindakan tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan menstruasi maupun penggunaan KB. Nah, bila menggunakan KB spiral, kadang-kadang kan memang kita bisa lihat ya KB tersebut saat kita melakukan. Nah, itu kita hati-hati aja pada saat melakukan prosedur dan pasien sedang menggunakan KB spiral itu saja. Kalau misalnya masalah menstruasi tidak berhubungan sih, seharusnya tidak masalah dan sangat aman tindakan ini untuk problem tersebut. Terima kasih Dokter Lia atas penjelasan terkait Virgin Makeover hari ini. Jadi buat sahabat KIH yang mau konsultasi, yang mau memperbaiki Virgin Makeover, vaginanya mau tambah estetik lagi, baik di luar maupun di dalam, nanti bisa langsung konsultasikan saja di Kasih Ibu Hospital Kedonganan. Untuk nomor appointment-nya nanti bisa langsung appointment di nomor yang ada di bawah sini. Dan untuk konsultasi dengan Dr. Nurmalia, kita available di hari Selasa dan Kamis di jam 11 sampai jam 1 siang. Oke sahabat KIH, demikian podcast Kata Dokter hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Ya.